Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramita Etiasminah dari Manajemen Informatika Pagi 2018. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah saya buat. Yaitu menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas. Tingkat persaingan yang ketat dan konsumen yang semakin selektif dalam memilih produk yang cocok menjadi tuntutan perusahaan untuk lebih mementingkan faktor kebutuhan konsumen sebagai pencapaian terbaik perusahaan. Pemasar dalam bisnis pun dituntut agar lebih peka terhadap konsumen. Pemasaran dalam persaingan yang ketat membutuhkan inovasi yang menciptakan keunggulan bersaing. Melakukan inovasi bisa berbentuk hal baru yang menarik seperti mengadakan diskon atau untuk item produk tertentu. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di dalam pembahasan ini saya akan merumuskan beberapa masalah. Yang pertama adalah apakah nilai pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan? Bagaimana cara untuk membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan? Selanjutnya yaitu bagaimana cara menganalisa kekuatan dan kelemahan bagi perusahaan. Lalu bagaimana cara menarik dan mempertahankan pelanggan? Tujuan dari pembahasan ini yaitu agar kita bisa lebih memahami dan minat pelanggan. Selanjutnya yaitu agar kita bisa menangani setiap masalah dengan solusi yang tepat. Dan agar kita lebih memperhatikan konsumen supaya tidak ada kesenjangan antara produk dan pasar. Kita masuk pada bab yang pertama yaitu tentang pengertian. Ada beberapa istilah atau sebutan dalam manajemen pemasaran, yaitu yang pertama adalah manajemen pemasaran itu sendiri. Manajemen pemasaran yaitu merupakan kegiatan gabungan antara sains dan seni dalam memperlakukan pelanggan seperti menciptakan, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan melalui komunikasi dan menghantarkan nilai kepada pelanggan sasaran. Tujuannya yaitu untuk menciptakan suatu pengelolaan yang baik dari konsep pemasaran yang masih bersifat umum dan kompleks. Setiap perusahaan menciptakan cara manajemen pemasaran sesuai dengan konsep pemasaran yang perusahaan pahami dan sesuai dengan kondisi pasar. Selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan merupakan individu atau kelompok yang berkonsumsi suatu produk secara berulang. Setiap perusahaan akan memiliki pelanggan yang menjadi sumber kehidupan perusahaan, karena perusahaan yang mempertahankan pelanggan sama dengan menciptakan permintaan pasar secara terus-menerus. Maka sebab itu, pelanggan memiliki pilihan dari ekspektasi yang diciptakan oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu nilai pelanggan. Nilai adalah perbandingan antara setiap keuntungan yang didapat oleh pelanggan dengan biaya pengorbanan yang dibebankan. Artinya, nilai bukan berarti hanya manfaat fungsional dari sebuah alat, akan tetapi keseluruhan rangkaian dari proses penyampaian kepada pelanggan sampai pelayanan setelah penjualan merupakan nilai yang dapat dinikmati oleh pelanggan. Ada 4 aspek utama nilai dari pelanggan. Yang pertama adalah emotional value atau nilai emosional. Ini adalah merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kesan, perasaan, ataupun emosi yang diakibatkan oleh penggunaan produk. Jadi emotional value ini sangat penting karena pelanggan bisa kepuasan pelanggan atau ketika pelanggan merasakan kesenangan akan produk yang kita jual, maka pelanggan akan kembali untuk membeli produk dari kita. Selanjutnya adalah social value atau nilai sosial. yaitu kemampuan suatu produk yang berkaitan dengan kemampuannya dalam meningkatkan kesan sosial yang baik
dalam bermasyarakat. Jadi produk kita akan diterima oleh masyarakat dengan baik dengan cara atau mengeluarkan produk yang baik pula. Selanjutnya adalah performance value atau nilai kualitas, yaitu kemampuan suatu produk yang dinilai memiliki kinerja dan fungsi yang bagus. Kinerja dan fungsi yang bagus akan diterima masyarakat ataupun konsumen dan akan berimpact baik kepada produsen. Selanjutnya adalah price value atau nilai harga, merupakan kemampuan suatu produk yang diperoleh dari harga yang terkesan memiliki efisiensi harga. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan di mana keinginan dan harapan pelanggan bisa tercapai sehingga pembeli merasakan apa yang diperoleh sesuatu yang sama dengan apa yang diharapkan. Kepuasan merupakan suatu harapan yang diharapkan oleh pelanggan dan suatu tujuan yang diupayakan oleh produsen untuk setiap pelanggannya, sehingga suatu kegiatan yang berguna bagi produsen yang mementingkan pelanggan sebagai faktor yang harus diperhatikan. Ada 5 faktor kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah kualitas produk, harga produk, kualitas pelayanan dan jasa, emosi, dan biaya kemudahan. Selanjutnya yaitu loyalitas pelanggan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, loyal adalah artinya patuh atau setia. Suatu bisnis dapat dikatakan sukses apabila berhasil mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Pelanggan adalah satu-satunya alasan perusahaan membangun pabrik, memperkerjakan karyawan, menjadwalkan rapat, dan sebagainya. Membentuk loyalitas pelanggan merupakan cara mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Dengan terciptanya pelanggan yang loyal akan menguntungkan perusahaan sebagai produsen dengan tetap meminatinya produk yang ditawarkan produsen. Pelanggan yang loyal terhadap produsen memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu melakukan pembelian berkali-kali secara teratur, membeli produk dan jasa yang lain dari produsen yang sama, merekomendasikan kepada orang lain, dan konsisten untuk tetap bertahan terhadap suatu produk dengan cara menghindari dari produsen lain. Selanjutnya yaitu cara membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama adalah nilai yang dipersepsikan pelanggan. Jadi, cara membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan bisa dilihat dari nilai yang dipersepsikan pelanggan. Total kepuasan pelanggan mengamati kepuasan dan kualitas produk dan jasa. Nilai adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan suatu penawaran terhadap alternatifnya. Selanjutnya adalah total kepuasan pelanggan, yaitu pembeli terpuaskan setelah membeli produk atau jasa yang sudah ditawarkan. Kepuasan pelanggan tergantung pada ekspektasi pembeli. Pada nyatanya, secara umum, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Jika ekspektasi pelanggan tidak sesuai, maka pelanggan tidak akan puas atau kecewa. Jika pelanggan akan puas atau senang dan akan menjadi langganan. Selanjutnya yaitu mengamati kepuasan. Adalah cara perusahaan untuk mengatur seberapa baik mereka memperlakukan pelanggan. Sebagai contoh, yaitu mempekerjakan seseorang pelanggan misterius untuk menilai beberapa baik karyawan memuaskan langganan dan hari hasil riset. Yang keempat yaitu kualitas produk dan jasa, yaitu totalitas fitur atau karakteristik produk atau jasa yang dinyatakan atau tersirat sebagai semakin tinggi
tingkat kualitas, semakin tinggi pula kepuasan pelanggan yang akan mendukung harga yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu cara menganalisis kekuatan dan kelemahan pelanggan. Ada banyak sekali manajer untuk mengadakan analisis nilai pelanggan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Adapun beberapanya yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai pelanggan. Jadi produk yang kita keluarkan itu akan diterima oleh masyarakat atau pelanggan itu dengan nilai seberapa manfaatkah produk kita untuk konsumen. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah menilai arti penting kualitatif dari atribut dan manfaat yang berbeda. Yang ketiga yaitu menilai kinerja perusahaan dan pesaing berdasarkan nilai pelanggan yang berbeda dan membandingkan dengan peringkat arti pentingnya. Jadi kita bisa menilai kinerja perusahaan dengan cara kita menyebar survei ataupun meminta masukan pelanggan agar kita bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat yaitu mempelajari bagaimana pelanggan pada segmen tertentu menentukan peringkat kinerja perusahaan terhadap pesaing utama tertentu berdasarkan suatu atribut atau manfaat. Selanjutnya yang kelima adalah mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu. Jadi kita harus selalu perhatian terhadap pelanggan karena pelanggan adalah kunci utama dari berjalannya usaha kita. Selanjutnya yaitu cara mempertahankan pelanggan. Menarik dan mempertahankan pelanggan merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis karena pelanggan yang membuat bisnis berjalan dan berkembang. Ada beberapa cara untuk mempertahankan pelanggan. Yang pertama adalah memaksimalkan penggunaan sosial media. Sosial media memang sangat pesat dan tinggi. Banyak pula masyarakat yang selalu menggunakan sosial media, yaitu dengan cara membuat iklan-iklan yang menarik tentang produk atau jasa yang ditawarkan dari organisasi. Selalu aktif akun sosial media akan memastikan bahwa produk atau jasa kita dalam target pemasaran. Selanjutnya yaitu networking dunia nyata. Membangun bisnis dengan orang-orang yang kita kenal karena keuntungan organisasi akan menjadi luas. Biasanya orang-orang lebih suka atau terpercaya dengan orang-orang yang mudah mereka kenal. Selanjutnya yaitu menggunakan strategi marketing yang berbeda. Manfaat teknologi yang modern seperti email marketing serta menggunakan strategi marketing jarak jangka panjang dan melakukan riset dari strategi-strategi tersebut setiap beberapa bulan sekali dan memilih strategi marketing mana yang cocok dengan organisasi. Mencari partner bisnis. Dalam menarik pelanggan baru, kita bisa menemukan partner bisnis yang dapat membantu organisasi bekerja sama dengan organisasi lain untuk meningkatkan iklan dan produk jasa yang dirilis. Adanya diskon atau hadiah. Memberi penawaran-penawaran seperti diskon ataupun hadiah untuk memanjakan atau memuaskan pelanggan serta menarik pelanggan baru. Diskon atau hadiah sangatlah berpengaruh karena dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal terhadap kita. Selanjutnya yaitu mengadakan sebuah kompetisi atau lomba. Mengadakan kompetisi dengan cara mengajak orang-orang untuk mempromosikan akun atau produk dari organisasi tentunya dengan adanya hadiah yang diberikan, sehingga membantu menaikkan citra positif dari organisasi dan dapat menarik pelanggan baru. Selanjutnya yaitu memeriksa laporan produk. Sering-sering untuk memeriksa database sehingga dapat mengetahui kesalahan atau hambatan yang ada dalam proses penjualan atau strategi organisasi. Kita bisa melakukan survei kepada anggota-anggota organisasi ataupun kepada masyarakat tentang produk yang dipasarkan.
Gudang data dan pengalian data. Perusahaan yang handal melakukan penanganan informasi setiap kali pelanggan berhubungan dengan salah satu departemen mereka, bank, dan perusahaan kartu kredit. Perusahaan telepon dan perusahaan lain mempunyai banyak informasi tentang pelanggan mereka, seperti nomor KTP, identitas, alamat, dan sebagainya. Data ini dikumpulkan oleh pusat perhubungan perusahaan yang diatur dalam gudang data di mana pemasar dapat menangkap dan menganalisinya untuk mengambil kesimpulan tentang kebutuhan dan respon pelanggan perorangan. Selanjutnya yaitu memutuskan pelanggan mana yang menerima tawaran tertentu. Perusahaan tertarik untuk menjual penjualan ke atas dan menjualnya silang produk dan juga jasa mereka. Perusahaan menetapkan kriteria yang menggambarkan pelanggan secara ideal untuk penawaran tertentu. Lalu mereka meneliti database pelanggan mereka untuk mencari pelanggan yang paling mendekati tipe ideal. Ini biasanya berdasarkan seperti berapa lama pelanggan sudah menggunakan produk atau jasa dan sesering apa mereka menggunakannya. Selanjutnya yaitu memperdalam loyalitas pelanggan. Perusahaan dapat membangun minat dan antusiasme dengan mengingat preferensi pelanggan dan mengirimkan hadiah yang tepat, kode diskon, dan bahan secara menarik. Selanjutnya, yaitu mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Perusahaan dapat memasang program untuk mengaktifkan kembali pembelian pelanggan, seperti ucapan tahun baru atau ucapan Idul Fitri. Dan selanjutnya yaitu menghindari kesalahan pelanggan yang serius. Kesalahan ini biasanya terjadi karena database yang kurang tertata dengan rapi. Seperti contohnya bank-bank besar yang mengakui sejumlah kesalahan yang terjadi karena tidak menggunakan database dengan pelanggan dengan baik. Karena ini sangat berpengaruh. Penutup, kita sudah ada di hampir penghujung dari presentasi ini. Kesimpulan, jadi berdasarkan hasil dari makalah di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggan adalah fokus utama dalam sebuah bisnis. Tanpa adanya pelanggan, produk atau jasa tidak akan bisa bertahan lama, karena kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan ke depannya. Jadi kita harus dapat menentukan pasar yang tepat dari produk kita agar bisa diterima pelanggan, dan selalu memberi inovasi agar pelanggan tidak bosan dengan produk yang monoton. Saran, berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dianjurkan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil makalah yang dapat diberikan untuk perusahaan maupun pembaca, yaitu kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan yang lebih update mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Demikianlah yang bisa saya paparkan untuk presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.